Kita lanjutkan sekarang nomor 21. Untuk menghasilkan 2,24 liter gas CO2 pada keadaan STP, maka ke dalam larutan asam klorida harus direaksikan padatan natrium karbonat sebanyak berapa gram pertanyaannya. Nah, jadi reaksinya kita lakukan dulu nih, HCl sama Na2CO3. Hasilnya jadi NaCl dan H2CO3 ya. H2CO3-nya kita urai. Garamnya kebetulan larut di situ ya. Nah, kita tinggal setarakan persamaan reaksi yang ada di sini. Sudah setara. Nah, gas CO2 yang ingin dihasilkan itu adalah 2,24 liter. Jadi, cara menghitung volumenya kan cara menghitung molnya adalah tinggal bagi aja volumenya dengan angka 22,4. Ingat, volume pada keadaan STP gini kan cara ngitungnya. Ternyata CO2-nya 0,1 mol. Nah, kalau begitu, padatan Na2CO3-nya berapa mol? Perbandingan koefisiennya 1:1 nih. Dia pasti sebanding juga ya. Natrium karbonatnya 0,1 mol. Kita ditanya masanya berapa? Hitung dulu aja MR-nya. mRNA2CO3 berarti 2 dikali 23 ARNA ya. Ditambah 1 dikali ARC 12 ditambah 3 dikali ARO 16. Ternyata MR-nya 94. Jadi masanya kaliin aja mol kali MR-nya. Jadi 9,4 gram. Ntar ini salah nggak ya ngitung MR-nya 23 kali 2 ditambah 12 ditambah 3 kali 16. Oh 106, sorry. Pantesan nggak ada pilihan jawabannya. Harusnya MR-nya 106. Jadi masanya 0,1 dikali 106, 10,6 gram. Nomor 22. Reaksi yang persamaan ion bersihnya bukan H+ tambah OH- jadi H2O. Nah, ini kan biasanya reaksi antara asam dan basa yang asamnya larutan, basanya larutan, garam yang terbentuknya juga larut. Nah, ini kita reaksikan aja dulu. Ini kan kebetulan basanya itu padatan ya. Udah nggak mungkin sih ini akan menghasilkan persamaan ion bersih seperti di atas. Karena nanti basanya nggak diurai, garamnya juga nggak diurai. Nah, kalau yang nomor 2 mungkin nih. Karena kita nanti akan menghasilkan garam yang larut. Kenapa sih larut? Ada Na-nya. Udah gitu basa sama asamnya dua-duanya bentuknya larutan. Pasti nanti kan diurai jadi ion deh. Nanti akan menghasilkan persamaan ion bersih kayak di atas. Ini juga begitu. Karena garamnya larut, asamnya kuat, basanya kuat, dua-duanya nanti diurai juga ya. Oke, jadi jawabannya 2 dan 3. Berikutnya 100 ml larutan timbal 2 nitrat. Nih rumus molekulnya, timbal 2 nitrat direaksikan dengan natrium klorida. Nah, hasilnya jadi PbCl2 ini bentuknya endapan. Ingat aja ion Cl itu kalau ketemu logam-logam berat pasti mengendap. Dan NaNO3. Kalau NaNO3 sih larut ya. Kan Na-nya mudah larut, NO3-nya juga. Persamaan disetarakan. Kemudian kita hitung dulu jumlah mol timbal 2 nitratnya 10 milimol. 100 dikali 0,1 molar. Natrium kloridanya 100 ml 0,1 molar juga, berarti 10 milimol juga. Ini keadaan mula-mula. Ternyata yang habisnya itu adalah NaCl. Pertanyaan di soalnya massa endapan yang terbentuk. Berarti kita ditanya berapa massa PbCl2. Kita hitung dulu MR-nya. MR-nya berarti
ARPB 207 ditambah 2 kali ARCL. Jadi masanya jumlah mol dikali MR. Jadi 1390 mg. Kalau dijadikan gram berarti tinggal dibagi 1000 ya. Ditanyanya dalam satuan gram, jadi jawabannya A. Nomor 24, 50 ml larutan amonium klorida 50 ml 0,1 molar berarti 5 milimol. Molar kali volumenya aja ya, jumlah mol. Direaksikan dengan kalium hidroksida 25 ml 0,1 molar berarti 2,5 milimol. Kita ditanya volume gas yang dihasilkan. Reaksikan saja dulu, nanti hasilnya adalah larutan KCl dengan NH4OH. Nah, itu yang harus diurai jadi gas NH3 dan air. Yang ditanyanya itu berarti NH3-nya ya. Di keadaan mula-mula. Kita hitung dulu, berarti reaksi pembatasnya KOH di sini. Yang ditanya itu adalah volume gas. Berarti volume gas amonia. Jumlah molnya 2,5 milimol. Diukur pada suhu dan tekanan yang sama, di mana 14 gram nitrogen volumenya 1 liter. Jadi kita bandingin aja ya. 2,5 milimol NH3 akan kita cari volumenya. Kita bandingkan dengan gas lain yang jumlah molnya massa per mr-nya aja langsung ya. Masanya 14 gram si N2-nya. MR-nya 28. Volumenya 1 liter. Nah, kita tinggal hitung. Jadi volume NH3-nya satuannya nanti pasti mililiter ya. 2,5 dikali 1 dibagi setengah. 5 mililiter. Nomor 25. 10 gram cuplikan yang mengandung sulfur dibakar sempurna. Nah, jadi anggap cuplikannya segitu. Cuplikannya itu 10 gram. Mengandung sulfur berarti sulfurnya nggak seluruhnya ya. Sulfurnya hanya sebagian dari cuplikan itu. Nah, sulfurnya ini kalau dibakar bisa menghasilkan gas sulfur trioksida. Dibakar sempurna nih ceritanya. Persamaannya kita setarakan aja dulu. Kalau dibakar sempurna kan dia akan mencapai bentuk oksida dengan biloks tertinggi. Nah, gas yang dihasilkan ya berarti maksudnya sulfur trioksidanya itu katanya tepat bereaksi dengan 100 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Kita reaksikan dulu. Ini SO3 kan oksida dari asam sulfat. Jadi hasil garamnya begitu. Persamaan disetarakan. Natrium hidroksidanya 100 ml 0,1 molar berarti 10 milimol. Nah, kalau begitu sulfur trioksidanya 5 milimol ya. Kan 1:2 koefisiennya. Nah, itu sulfur trioksida dihasilkan dari sini tadi. Nah, berarti sulfur yang di dalam sampel, dalam cuplikan itu ya 5 milimol juga. Nah, AR sulfur itu 32, berarti masanya bisa kita hitung. 5 dikali 32. Jadi masanya adalah 160 mg. Nah, dari total cuplikan berapa persen? Berarti 160 mg dari totalnya 10 gram. 10 gram itu berarti jadi 10.000 mg. Oke, dihitung. Jadi nanti 1,6%.
Nomor 26. Sekarang ada cuplikan tapi mengandung besi nih. Anggap ini 100 gram cuplikan. Besinya hanya sebagian dari itu. Kemudian direaksikan dengan asam sulfat. Nah, ini ada kesepakatan kan ya, kita anggap besinya mencapai bilox tertingginya. Jadi nanti hasilnya besi 3 sulfat dengan gas hidrogen. Disetarakan dulu persamaannya. Larutan asam sulfatnya 1 molar. Gas yang dihasilkannya berarti gas hidrogen 12 liter pada keadaan RTP. Jadi cara ngitung molnya tinggal volume dibagi 24 aja ya kalau RTP. Jadi jumlah mol hidrogennya 0,5 mol. Yang ditanya kandungan besinya berapa ya? Oke, kalau hidrogennya 0,5 mol berarti besinya 2/3, koefisien yang ditanya pernah diketahui, kali jumlah molnya. Nah, kalau kita mau nyari masanya berarti jumlah molnya, ini kan molnya jadinya 1/3 ya. Dikali ARFE. Jadi ternyata massa besinya itu hanya 56/3 gram. Dari total 100 gram. Nah, persentasenya jadi gimana? Berarti 56/3 per 100 gram aja kali 100%. Jadi 56/3. Berarti jumlah persentasenya 18,67%. Kok nggak ada jawabannya ya? Ini ada yang salah nggak ya? Kayaknya sih enggak ya. 12 liter gas RTP betul. Koefisiennya betul juga. Udahlah, jawabannya berarti harusnya 19 gram ya. 19%. Nomor 27. Persamaan ion lengkap untuk reaksi antara padatan aluminium dengan larutan asam bromida. Logam dengan asam hasilnya garam, kebetulan larut itu garamnya, dan gas hidrogen. Persamaan wajib kita setarakan dulu. Kemudian yang diurai dalam persamaan ion lengkap itu hanya asam dan basa kuat sama garam larut. Ini garamnya larut jadi diuraikan. Ion penontonnya berarti ion Br-. Jadi persamaan ion bersihnya seperti ini. Jawaban yang tepatnya berarti yang E. Nomor 28. Suatu padatan diketahui mengandung 5,6 gram CaO dan 10,2 gram Al2O3. Kita tulis dulu. CaO sama Al2O3. Seluruh padatan tepat bereaksi dengan 1 liter asam klorida. Jadi maksudnya kedua oksida basa ini direaksikan dengan asam klorida. Jadi kita tulisin dulu aja reaksinya. Terus persamaan harus kita setarakan dulu. Oke, udah setara. Si CaO-nya ini 5,6 gram. Jadi kalau kita mau ngitung molnya tinggal kita
Bagi aja massa dengan MR-nya. MR CaO kebetulan 56. Jadi CaO-nya 0,1 mol. Al2O3-nya juga kita hitung dulu aja jumlah molnya. Masanya 10,2 gram, MrAl2O3 kebetulan 102. Jadi 0,1 mol juga. Nah kalau begitu HCl yang diperlukan di reaksi pertama 0,2 mol. Karena 1:2 koefisiennya. HCl yang diperlukan di reaksi kedua 0,6 mol. Nah total HCl yang kita perlukan dari dua reaksi ini jadi 0,8 mol. Terus volumenya 1 liter, kita ditanya berapa molaritasnya. Molaritas N dibagi V berarti 0,8 molar. Nomor 29, reaksi yang akan menghasilkan endapan. Kita reaksikan aja dulu ya. Ini sih nggak ada, K2SO4 larut, ada ion K-nya. Kalium pasti larut. Tidak ada endapan. Berikutnya, ini ada Ag ketemu sama Cl. Cl kan kalau ketemu sama logam-logam berat, pasti mengendap. Ada berarti endapannya. Berikutnya NaI larut, H2CO3-nya diurai, tapi tidak ada endapan di sini. Nah ini ada endapannya BaSO4. Kayaknya sudah sering keluar ya dari tadi BaSO4. Jadi yang ada endapan nomor 4 dan nomor 2. Titrasi yang akan menghasilkan titik ekivalen pada pH di bawah 7 adalah ini berarti titrasi antara asam kuat dengan basa lemah. Ini aja. Asamnya kuat, basanya lemah.